Itu adalah kerajaan darat terbesar yang bersebelahan dalam sejarah, membentang dari Korea hingga Ukraina dan dari Siberia hingga Tiongkok Selatan dan dibangun di dataran terbuka. Pada abad ke-12 Masehi sebelum Kekaisaran Mongol terbentuk, padang rumput Asia Timur adalah rumah bagi kelompok pengembara Mongol dan Turki yang dipimpin oleh para Khan. Penduduknya menggembalakan domba, sapi, yak, dan unta. Mereka tinggal di tenda-tenda dan berpindah-pindah antara tempat perkemahan musim panas dan musim dingin. Perempuan nomaden memegang otoritas penting mengatur migrasi, kawanan ternak, dan perdagangan. Sementara itu, laki-laki berspesialisasi dalam peperangan berkuda. Kelompok nomaden ini sering bertengkar satu sama lain. Hal ini berubah di bawah Temujin yang dilahirkan dalam keluarga bangsawan Mongol. Meskipun kehilangan ayahnya pada usia dini dan tumbuh dalam kemiskinan, dia dengan cepat meraih kekuasaan dengan menjalin aliansi strategis dengan para pemimpin lainnya. Berbeda dengan para Khan, Temujin mempromosikan tentara berdasarkan prestasi dan membagi rampasan secara merata di antara mereka. Langkahnya yang paling cemerlang adalah menyebarkan para pengembara yang ia taklukkan di antara para prajuritnya sendiri sehingga mereka tidak bisa bersatu melawannya. Inovasi-inovasi ini membuatnya tak terhentikan dan pada tahun 1206 ia telah menyatukan orang-orang di tenda tembok dan menjadi Chinggis Khan. Bangsa Mongol adalah penganut dukun, percaya bahwa roh alam dan nenek moyang mereka menghuni dunia di sekitar mereka. Secara keseluruhan melengkung Dewa Langit Tenggiri. Chinggis Khan percaya bahwa Tenggiri ingin dia menaklukkan seluruh dunia atas namanya. Dengan bersatunya para pengembara di dataran Mongolia, hal ini tampaknya dapat dijangkau. Siapapun yang melawan bangsa Mongol berarti menentang keinginan Tenggiri, dan untuk itu, dalam penyerahan harus mati. Di bawah kepemimpinan Chinggis Khan, bangsa Mongol pertama-tama menaklukkan Tiongkok bagian utara dan negeri-negeri Islam di bagian timur. Setelah kematiannya pada tahun 1227, amanat ilahi diberikan kepada keluarganya atau silsilah emas. Pada tahun 1230-an, putra-putri Jenghis Khan menaklukkan bangsa Turki di Asia Tengah dan para pangeran Rusia, kemudian menghancurkan dua pasukan Eropa pada tahun 1241. Pada tahun 1250-an, bangsa Mongol merebut wilayah Islam hingga ke Baghdad, sementara di timur, kekuasaan mereka mencapai Tiongkok Selatan pada tahun 1279. Begitu bangsa Mongol menaklukkan suatu wilayah, mereka tidak lagi peduli dengan politik dalam negerinya dan menggunakan pemerintahan lokal untuk memerintah mereka. Bangsa Mongol membiarkan semua agama berkembang asalkan pemimpinnya mendoakannya. Meskipun mereka secara rutin menangkap para perajin, cendekiawan, dan insinyur, mereka menghargai apa yang dapat dilakukan oleh para spesialis tersebut dan secara paksa menempatkan mereka di seluruh Asia untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Hasil bumi yang paling berharga di kekaisaran adalah brokat emas. Brokat emas mendandani para penguasa Mongol, menutupi kuda mereka dan melapisi tenda mereka. Bangsa Mongol sangat menghargai teknisi mesiu dari Tiongkok. Dengan sebagian besar Eurasia bersatu secara politik, perdagangan berkembang di sepanjang jalur sutra, dibantu oleh sistem kurir, kuda, dan pos estafet yang ekstensif. Perdagangan yang kuat berlanjut di laut, terutama porselen biru dan putih, yang menggabungkan tembikar putih dari Tiongkok Mongol dengan pewarna biru dari Mongol Iran. Namun hal ini tidak bertahan lama. Suksesi Khan Agung tidak secara otomatis jatuh ke tangan putra sulung, melainkan mengizinkan saudara laki-laki, paman, dan sepupu untuk bersaing memperebutkan kepemimpinan. Sementara para janda senior bertindak sebagai wali bagi putra-putra mereka. Pada tahun 1260-an, cucu-cucu Chinggis Khan terlibat perang saudara besar-besaran atas warisan dan membagi kerajaan menjadi 4 kerajaan terpisah. Di Tiongkok, dinasti Yuan Kubilai Khan dikenang sebagai zaman keemasan ilmu, pengetahuan, dan budaya. Di Iran, Ilkhanate meresmikan pengembangan arsitektur monumental baru dan lukisan miniatur Persia. Di Asia Tengah, Chagatai Khanate melahirkan pemimpin seperti Timur dan keturunannya Babur yang mendirikan kekaisaran Mughal di India. Dan di Eropa Timur, Golden Horde berkuasa selama bertahun-tahun hingga sebuah pos perdagangan bernama Muscovy tumbuh menjadi kekuatan besar dunia. Meskipun kekaisaran ini hanya bertahan sebentar, bangsa Mongol meninggalkan warisan dominasi dunia yang tak tertandingi hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, bagikan ke Balai Desa.